Banyak orang nafsirkan Quran padahal tidak ahlinya. Karena kemarin dia nge-tweet soal surah Al-Baqarah ayat 291 soal fitnah yang lebih kejam dari pembunuhan katanya. Yang pertama masalah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab mainan. Tidak berhak menafsiri Al-Quran kecuali orang yang memang berkecimpung di dunianya. Lalu netizen itu mulai komentar dan menyadari bahwa Al-Baqarah itu terakhir 286. Gak ada 291 gitu. Jika suatu ketika di majelis ini ada majelis tafsir Al-Quran, itu tidak dari otaknya yang mengeluarkan. Semuanya kita ambil dari ulama. Harus disandarkan kepada ulama. Paling gampang menafsirkan Quran selain pakai perangkat tafsir Jalalain, tafsir Munir dan beberapa tafsir sing mudawan kayak Tobari, kayak Qurtubi. Pakailah tafsir ala wali. Dia nge-tweet lagi sama soal fitnah lebih kejam dari pembunuhan ayat 191. Makanya kata Imam Ghazali, fakan min mu'allifin tafasira katsira mujalladatin la yafhamul Quran mislama fahimahu ahlu. Banyak pengarang tafsir berjilid-jilid tapi tidak bisa memahami Quran kayak mahamnya wali. Dan ketika dia ditegur bahwa makna dari fitnah ini berbeda dari fitnah yang dialami Demokrat gitu, kemungkinan dialami Demokrat gitu, itu dia tetap ngeyel, tetap nge-share tafsir yang bahasa Indonesia. Ulama mereka punya alat untuk memahami Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran harus mempunyai 12 bekal, mulai 12 ilmu, mulai dari ilmu bahasanya, ilmu usulnya, sampai ilmu kemasyarakatan harus ada. Jadi tidak seenaknya orang menafsiri Al-Quran, bukan. Bahwa Al-Baqarah itu terakhir 286. Tetapi jumlah ayat pun ini bisa di-markup. Nah dari sini kita jadi tahu ternyata bukan cuma anggaran saja yang bisa di-markup. Tentang kiprah salah kaprah dari ustazah dadakan namanya Anissa Pohan. Ini sok menjadi ustazah tapi nggak cukup bekalnya. Anissa ini mencuit di Twitter mengutip ayat suci Al-Quran Al-Baqarah. Soal ayat 291 surat Al-Baqarah, Anissa Pohan mohon maaf ada salah ketik. Anissa Pohan meminta maaf dan menyampaikan klarifikasi terkait cuitan yang mengutip surat Al-Baqarah. Sebelumnya Anissa menyinggung ihwal kekejaman fitnah dengan mengutip surat 2 Al-Baqarah ayat 291. Mohon maaf, tweet sebelumnya dihapus karena ada salah ketik, tertulis 291 seharusnya 191. Begitulah tulis Anissa Pohan di akun Twitternya @AnissaPohan. Permintaan maaf itu disampaikan terkait kekeliruan yang dicuit oleh Anissa sehari sebelumnya. Pada cuitan sebelumnya, istri Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono itu menulis kekejaman fitnah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 291, padahal surat Al-Baqarah hanya terdiri dari 286 ayat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengingatkan saya dengan baik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Begitulah tulis Anissa. Belakangan Anissa Pohan kerap menuliskan cuitan yang dikutip Al-Quran. Namun cuitannya justru menuai komentar pedas karena salah menyebut nomor ayat. Anissa menyinggung ihwal kekejaman fitnah yang menurutnya tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 291, padahal surat Al-Baqarah hanya terdiri dari 286 ayat. Menanggapi kesalahan Anissa Pohan, tagar ayat pun digaungkan warganet. Pantauan redaksi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tagar ini masuk 5 trending topik teratas di Indonesia. Mbak Anissa, jumlah ayat pada surat Al-Baqarah itu cuma 286 ayat, Mbak. Gak nyampe 291, begitulah tulis warganet. Cuitannya mau jadi ustazah tapi salah kutip ayat Al-Quran Al-Baqarah. Belajar yang bener dulu, Neng. Ntar malah jadi fitnah buat sendiri. Begitulah tweet warganet lain. Warganet lain berkomentar, ayat jadi markup ya ampun kebangetan sih. Namun tak sedikit warganet yang membela Anissa, terutama setelah Anissa meminta maaf dan menyampaikan klarifikasi. Gak apa kak, namanya manusia yang tepatnya salah dan hilaf. Dan manusia yang paling baik itu yang mau mengakui kesalahannya. Begitulah tulis salah satu warganet. Lebih baik sering menyampaikan kebenaran walau kadang terselip kekeliruan dibanding tiap hari menyampaikan keburukan tapi seolah-olah dianggap kebenaran. Semoga semangat Mbak Anissa, begitulah sahut warganet lain. Mantap Mbak, dengan rendah hati Mbak berani meminta maaf. Ada juga pemimpin tertinggi yang acap kali salah ketik nggak pernah sekalipun mengucapkan maaf. Mbak jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam bermedia sosial.
masalah itu biasa yang berani minta maaf itu yang luar biasa, begitulah puji warganet. Anissa Pohan dikritik usai kutip Al-Quran Johnson Sitian Daud. Cuma typo presiden saja salah sebut wilayah, wasekjen Partai Demokrat Johnson Sentindaon memberikan tanggapan terkait cuitan istri Ketua Agus Harimurti Yudhoyono alias Anissa Pohan. Mengutip ayat-ayat Al-Quran. Dan Anissa Pohan ini kalau saya dari sisi saya menilai bahwa nggak mungkin ini typo, nggak mungkin ini salah ketik, salah tulis gitu. Ya meskipun pembelaannya masuk akal sih, 1 dan 2 itu kan memang berdekatan. Jadi saya meyakini bahwa Anissa Pohan ini bukan typo, bukan salah ketik, tapi copy paste, salah copy paste. Johnson Sitian Daud mengatakan bahwa hal yang wajar apabila ada salah penulisan atau typo di cuitan Anissa Pohan. Pasalnya menurut Johnson, sekelas presiden saja pernah melakukan kesalahan saat mengucapkan nama daerah yang ada di Indonesia. Provinsi Padang, Kendari, di Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Sekelas presiden saja salah menyebut wilayah yang dipimpinnya, apalagi Mbak Anissa Pohan cuma sekedar typo tulisan. Begitulah kata Johnson Sitian Daud yang dikutip pikiran rakyatbekasi.com dari cuitan Twitter @Johnson. Seperti diketahui, Presiden Jokowi pernah salah mengatakan kota Padang sebagai Provinsi Padang dan Kendari di Sulawesi Tenggara menjadi Sulawesi Tengah. Johnson Sitian Daud pun mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin membahas masalah cuitan Anissa Pohan tersebut. Namun Johnson mengaku dirinya tak bisa tinggal diam ketika para buzzer RP tiba-tiba saja ribut mengkritik Anissa Pohan seolah melakukan kesalahan yang luar biasa. Malah sebenarnya bahas ini karena tak substantif. Dan semua orang bisa salah, tapi buzzer RP ribut benar seakan ini salah yang luar biasa, begitulah kata Johnson. Sebenarnya kan itu apa ya? Itu saran bagus buat Demokrat gitu, saran bagus karena suka gak suka orang akan menilai Demokrat dari Anissa Pohan gitu. Kalau Anissa Pohannya ceriwis kayak gini, ngomel-ngomel terus, berantem terus sama netizen, siapa yang mau peduli sama Demokrat gitu? Sebelumnya Anissa Pohan mengutarakan kekecewaannya karena terus bermunculan fitnah di media sosial yang sangat menyudutkan Partai Demokrat. Salah satunya tentang kabar hoax aksi demo Jokowi Endgame. Sungguh fitnah kepada para kader Demokrat sebenarnya bukan menyudutkan Partai Demokrat tapi mengecilkan arti demokrasi. Kata Anissa Pohan melalui Twitter @AnissaPohan pada Minggu 25 Juli. Sungguh ironis kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasi malah dituduh bergerak bukan dari pikiran dan keinginan hati sendiri. Ini adalah sebuah penghinaan kepada mereka, begitulah sambungnya. Anissa Pohan lantas mengutip 3 ayat Al-Quran yang memiliki kesesuaian dengan apa yang disampaikan melalui Twitternya. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu nyesal dan dari perbuatanmu itu. Begitulah Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka kecurigaan karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Namun pada ayat ketiga yakni Quran Surat Al-Baqarah, Anissa Pohan melakukan kesalahan karena typo. Quran Surat Al-Baqarah yang seharusnya ayat 191 justru Anissa Pohan tulis dengan ayat 291. Akhirnya banyak yang mengkritik istri AHY itu dan menuduh asal mengutip ayat. Mengetahui dirimu sependapat banyak kritik, Anissa Pohan pun meminta maaf atas kesalahannya. Dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Mohon maaf, tweet sebelumnya dihapus karena ada salah tulis. Seharusnya 191 begitu telah kata Anissa Pohan. Anissa Pohan pun mengucapkan terima kasih kepada netizen yang telah mengingatkan dirinya dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengingatkan saya dengan baik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Begitulah kata Anissa Pohan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.